Terima kasih buat Anda yang sudah bantu support channel Dongeng Donghua ini. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimudahkan rezekinya. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa bantu subscribe. Aktifkan tanda lonceng. Klik like, komen, dan share channel Mimin ke penjuru alam semesta. Oke, silahkan pasang headset dan siapin secangkir kopi. Mari kita kancutin ceritanya. Martial Master, bab 5856-5860. Channel Dongeng Donghua. Bab 5856. Bintang Lava. Molly sangat bersemangat. Dia bahkan lupa bahwa ini adalah Kaisar Dewa di depannya. Senior, jika tidak terjadi apa-apa, aku akan pergi dulu. Menghadapi Kaisar Dewa seperti itu, Molly tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Tunggu sebentar, wanita berbaju putih itu segera menghentikan Molly. Pupil Molly menyusut, tatapan tajam melintas di matanya, dan jejak energi jahat melonjak dari lubuk jiwanya. Dia dengan hormat berkata kepada wanita berbaju putih, "Saya ingin tahu apa lagi yang harus Anda lakukan, senior." Meskipun nadanya penuh hormat, tapi matanya keganasan di kedalaman matanya membuat orang bergidik. Wanita berbaju putih merasakan krisis yang tak dapat dijelaskan masih melekat di benaknya. Seolah-olah pria berperilaku baik di depannya yang memberi hormat dengan hormat tiba-tiba bisa berubah menjadi binatang buas yang sangat jahat, mencoba melahap dunia ke segala arah. Aura yang menakutkan dan jahat. Wanita berbaju putih mengecilkan pupilnya, dan dia benar-benar merasakan jejak aura pada Molly yang membuatnya sangat ketakutan. Tapi bagaimana ini mungkin? Anak di depanku jelas-jelas hanya seorang kaisar tahap akhir, bukan? Dia terkejut di dalam hatinya, tetapi dia terus berbicara dan berkata dengan tergesa-gesa, "Teman kecil, jangan salah paham, dewa ini tidak memiliki niat buruk. Saya adalah dewa klan surgawi. Saya baru saja pergi ke kota Nanyuan untuk bertemu Tuan Kota Qin belum lama ini, dan aku juga miliknya." Sekutu. Sekutu. Molly mengerutkan kening, tetapi berpikir dalam hati, wanita ini sangat bodoh, dia tidak membicarakan hal penting untuk waktu yang lama. Apa hubungannya dengan dia menjadi sekutu iblis Qin? Apa maksud senior? Molly mengerutkan kening. Oh, saya khawatir Anda ingin menemukan Tuan Kota Qin, jadi saya ingin memberitahu Anda bahwa Tuan Kota Qin tidak berada di Laut Semesta Selatan sekarang. Tetapi telah pergi ke reruntuhan 10.000 dewa. Jika Anda mau untuk menemukan Tuan Kota Qin, jika demikian, kamu bisa pergi ke reruntuhan semua dewa, kata wanita berbaju putih. Reruntuhan 10.000 dewa. Molly menangkupkan tangannya dan berkata, "Terima kasih telah mengingatkanku, senior." Sial, bagaimana iblis ini bisa begitu beruntung sampai dia pergi ke reruntuhan para dewa lebih awal darinya? Sial, bagaimana aku bisa melampaui Demon Qin? Tidak, aku harus menemukan cara untuk masuk dengan cepat. Tapi, bagaimana kita bisa memasuki reruntuhan para dewa? Molly tidak bisa menahan perasaan cemas. Dikabarkan bahwa hanya kekuatan teratas, seperti kerajaan Yong dan masyarakat naga hitam, yang memiliki sejumlah kecil kuota di reruntuhan para dewa. Tentu saja, beberapa kaisar puncak juga dapat menemukan cara untuk mendapatkan beberapa kuota, tetapi itu cukup sulit. Dia belum pernah menemukan kuota reruntuhan para dewa di markas besar masyarakat naga hitam sebelumnya. Haruskah dia pergi ke kerajaan Yong lagi untuk melihat apakah dia bisa menemukan kuota reruntuhan para dewa? Sementara Molly berpikir cepat dalam pikirannya. Mungkinkah teman kecilku tidak punya tempat untuk pergi ke reruntuhan para dewa? Sebuah tanda tiba-tiba muncul di tangan wanita berbaju putih, dan langsung jatuh ke tangan Molly. Senior, apa yang kamu lakukan? Molly mengerutkan kening. Sebagai tanda ini, dia merasakan fluktuasi spasial khusus. Ini adalah token reruntuhan 10.000 dewa klan surgawi saya. Selama saya mengaktifkan token ini, saya bisa pergi ke reruntuhan 10.000 dewa kapan saja. Wanita berbaju putih berkata sambil tersenyum. Karena saya adalah teman penguasa kota, tentu saja dia juga adalah teman klan surgawi saya. Oke, saya senang bertemu dengan Anda, teman kecil. Saya harap saya dapat memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Anda lagi masa depan. Wanita berbaju putih itu tersenyum, dan sosoknya perlahan menghilang ke dalam ketiadaan.
Molly memandang wanita berpakaian putih itu pergi, lalu melihat token di tangannya, dan bergumam, wanita yang dicari iblis Qin kali ini cukup bagus. Mencari tempat terpencil di langit berbintang, Molly langsung mendesak token di tangan Anda. Berdengung. Kekuatan ruang yang tak terlihat menyelimuti dirinya. Di reruntuhan para dewa, iblis ini telah datang. Saat berikutnya, kekuatan ruang yang menakjubkan tersedot ke dalam, dan Molly menghilang dalam sekejap. Dalam kehampaan yang tak berujung, wanita berbaju putih merasakan token ruang yang diaktifkan dan langsung tertawa. Sebab dan akibat sudah selesai. Lihat bagaimana Tuan Kota Qin masih bersembunyi darinya. Laut kosmik. Di dunia yang luas, api yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke langit. Ini adalah negeri magma, dengan aliran magma merah. Magma yang menggelinding mengandung kekuatan api yang mengerikan yang membuat jantung orang berdebar-debar, menyebar ke segala arah. Berdengung. Pada saat ini, di tanah magma ini, kekuatan ruang tak terlihat lewat, dan Qin Chen muncul di dunia ini. Dia membuka matanya dan melihat ke segala arah. Ini adalah dunia yang sunyi dan tandus, dengan kekuatan api yang luar biasa melonjak di sekelilingnya. Kekuatan hukum api begitu panas sehingga cukup untuk membakar rata-rata pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar puncak. Tanah api yang meleleh. Qin Chen melihat sekeliling dan berkata dalam hati. Reruntuhan para dewa adalah salah satu tempat rahasia paling menakutkan di laut semesta. Qin Chen secara alami mengerjakan pekerjaan rumahnya sebelum tiba. Seluruh reruntuhan para dewa sangat luas, dan dikabarkan bahwa itu ditinggalkan setelah pertempuran antara beberapa pembangkit tenaga listrik teratas di laut kosmik kuno. Dari sudut pandang ini agak mirip dengan medan perang semua ras di alam semesta asli. Namun ada juga rumor bahwa reruntuhan 10.000 dewa sebenarnya adalah tempat uji coba yang didirikan oleh kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di laut kosmik kuno untuk secara khusus menilai orang-orang kuat di laut kosmik. Mereka yang lulus uji coba dapat dikenali dan diwarisi oleh beberapa kekuatan teratas di laut kosmik kuno, dan memiliki harapan untuk menjadi kaisar dewa. Namun pernyataan manapun yang benar, yang pasti reruntuhan 10.000 dewa terkenal di lautan kosmik dan memiliki banyak harta karun serta alam rahasia. Tanah lava dikabarkan sebagai alam rahasia biasa di reruntuhan para dewa. Letaknya di luar reruntuhan para dewa. Ia dapat melahirkan manik kristal roh api khusus, yang berisi aturan sumber api tertinggi. Petik 2. Qin Chen mengingat informasi yang dia terima. Pada saat yang sama, dia berdiri di dunia ini, merasakan kekuatan hukum yang beroperasi di sekitarnya. Hah! Dia mengangkat alisnya sedikit. Berdiri di reruntuhan para dewa, seseorang dapat merasakan asal mula jalan besar antara langit dan bumi 10 kali lebih jelas daripada di kota Nanyuan. Kota Nanyuan adalah salah satu dari sedikit tempat di seluruh laut semesta selatan yang memiliki pemahaman yang sangat mendalam tentang asal-usul jalan tersebut. Tempat-tempat dengan asal-usul yang lebih kuat di seluruh laut semesta selatan daripada kota Nanyuan adalah tempat-tempat seperti Kerajaan Yong dan markas besarnya dari masyarakat naga hitam. Namun, sumber jalan di negara bagian Yong, markas besar masyarakat naga hitam, dan tempat lain paling banyak beberapa kali lebih kuat daripada yang ada di kota Nanyuan. Namun tanah lava ini hanya berada di pinggiran reruntuhan para dewa, dan persepsi tentang asal-muasal jalan tersebut lebih dari 10 kali lipat dari kota Nanyuan. Bukankah itu berarti persepsi asal-usul jalan di bagian terluar reruntuhan para dewa lebih kuat daripada asal-usul jalan di inti laut semesta selatan? Layak menjadi alam rahasia tertinggi di alam semesta. Banyak orang kuat yang ingin memasuki tempat ini. Kecepatan menyadari asal mula jalan di sini setidaknya beberapa kali lipat dari dunia luar. Kecepatannya masih di urutan kedua. Kuncinya adalah pemahaman tentang asal-usul jalan tersebut begitu jelas. Dapat memahami beberapa hal yang tidak dapat dipahami di lautan alam semesta. Qin Chen terkejut. Miskin dalam sastra dan kaya dalam seni bela diri. Terkadang pengaruh sumber daya terhadap seorang praktisi sangatlah menakutkan. Qin Chen melihat sekeliling. Kekosongan di mana dia dikelilingi oleh tidak ada seorang pun. Tampaknya meskipun Saroye memasuki reruntuhan 10.000 dewa bersamaku, mereka tidak diteleportasi ke tempat yang sama. Seharusnya itu adalah tempat lain di luar reruntuhan 10.000 dewa.
Ayo pergi ke lahar ini dulu lihat betapa istimewanya apa yang disebut manik kristal roh api ini. Wosh! Qin Chen dengan cepat terbang ke langit dan terbang ke tempat tinggi di atas tanah lava, melihat ke segala arah. Berdasarkan beberapa referensi medan, Qin Chen juga memahami perkiraan lokasinya. Meskipun tanah lava hanyalah tanah harta karun biasa, pasti akan ada orang-orang kuat yang tertidur di sini, jadi kamu tetap harus memperhatikannya. Qin Chen berpikir dalam hati. Bagaimanapun, mereka yang bisa memasuki reruntuhan para dewa pada dasarnya adalah tokoh tingkat kaisar tertinggi. Terlalu berbahaya bagi kaisar biasa untuk memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Selain itu, kuota reruntuhan 10.000 dewa tidak dibuka untuk umum. Oleh karena itu, kecuali beberapa dari orang-orang berkuasa tertinggi yang mungkin bukan kaisar puncak, orang-orang berkuasa biasa lainnya ingin memasuki tempat ini. Seseorang setidaknya harus berada di tingkat kaisar puncak. Kalau tidak, saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Juga, masih ada beberapa kaisar dewa yang kuat seperti nenek moyang masyarakat naga hitam dan penguasa kerajaan Yong yang bersembunyi di sini. Dan orang-orang kuat dari seluruh lautan alam semesta akan datang ke reruntuhan para dewa ini untuk mengalaminya, bahkan lebih dari sekali. Untungnya, mereka biasanya tinggal jauh di dalam reruntuhan para dewa, jika tidak, mereka pasti akan mendapat masalah saat bertemu dengan kaisar dewa yang kuat. Panggilan. Qin Chen mengendalikan kekuatan ruang, berjalan di kehampaan, dan segera tiba di inti tanah lava. Seolah-olah dia sedang menyatu dengan kehampaan, dia melihat ke langit tinggi di kejauhan. Dia melihat bola api cair yang sangat besar di atas kehampaan di kejauhan. Magma itu bergulir di atas bola api itu, seperti matahari yang terik digantung di sana, sangat besar. Saat bola api menyala, aliran magma menetes ke bawah seperti air, membentuk genangan sungai magma di tanah, mengalir ke segala arah. Ini adalah bintang cair yang dibiarkan secara alami di reruntuhan 10.000 dewa. Namun, ada juga rumor bahwa bintang itu berubah setelah kematian orang kuat di zaman kuno. Manik kristal roh api dibiarkan dari dalam bintang lava. Setelah matang, ia akan menembak ke segala arah. Qin Chen memandang bintang-bintang yang menyala di kejauhan. Letusan bintang lava tidak terjadi setiap saat, dan tidak ada aturannya. Tidak ada yang tahu kapan akan meletus. Dan jumlah butiran kristal roh api yang lahir pada setiap letusan juga berbeda-beda. Sebelum bintang lava meletus, orang-orang kuat yang berkumpul di sini biasanya mengintai secara rahasia untuk memahami kekuatan bintang lava dan meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Begitu bintang lava meletus, semua orang akan memperjuangkannya. Qin Chen diam-diam mengingat informasi tersebut. Matanya mengamati beberapa sudut gelap, sungai magma, dan lubang di sekitar bintang lava. Samar-samar aku bisa merasakan aura kuat yang mengintai, dan kekuatan setiap patung tidak lebih lemah dari petapa agung Yilong dari masyarakat naga hitam, atau petapa agung Tianwei Tianchuang. Kuat atau lemah, tidak masalah. Sekarang kita sudah dekat dengan bintang lava, mari kita tunggu sebentar dan istirahat. Qin Chen tidak bertindak gegabah saat pertama kali datang ke reruntuhan para dewa, tetapi berencana untuk beradaptasi dengan lingkungan terlebih dahulu sebelum melakukan persiapan. Pada saat ini, tidak jauh dari Qin Chen, bayangan mengintai di sana, dan matanya tertuju pada lokasi Qin Chen. Bab 5857. Milik saya. Pendatang baru lainnya telah datang. Ada sedikit rasa dingin di mata bayangan itu. Auranya sepertinya tidak familiar, dan saya tidak tahu kekuatan mana yang akan datang, atau mungkin seorang kultivator biasa yang tidak berdasar yang juga ingin berbagi. Secangkir sup. Ada ketidakpedulian di mata Shadow. Bagi para penguji yang tidak aktif di sini, semakin banyak orang yang datang, akan semakin banyak persaingan, yang akan mempengaruhi peluang mereka untuk mendapatkan harta karun tersebut. Dia hanya pendatang baru. Dia bahkan tidak bisa menyempurnakan penyembunyiannya, tapi dia masih ingin merebut manik kristal roh api. Bayangan hitam itu mencibir dan mengabaikannya bintang lava. Dan mengamati aktivitas bintang lava. Mutiara kristal roh api di tanah lava mungkin bukan harta karun tingkat atas di reruntuhan para dewa. Tetapi masih sangat berharga ketika dibawa ke laut kosmik dan dapat ditukar dengan banyak barang tingkat atas. Qin Chen tidak sengaja menyembunyikan keberadaannya,
sehingga kedatangannya juga dirasakan oleh entitas lain yang bersembunyi di sekitar bintang lava. Dan pikiran spiritual mereka menyapu dirinya satu persatu. Seorang pendatang baru. Melihat aura di tubuhnya, sepertinya tidak terlalu kuat. Apakah kamu di sini untuk mencoba keberuntunganmu? Serangkaian pemikiran spiritual saling berpapasan, lalu mereka berhenti melakukan gerakan apapun dan menunggu dengan tenang. Peluang di reruntuhan para dewa jarang terjadi. Dalam keadaan normal, jika tidak ada harta karun yang digali, jarang akan terjadi konflik besar antar manusia. Apalagi setelah sekian lama tinggal di sini, mereka justru menjadi akrab dan mengenali satu sama lain. Qin Chen diam-diam menonton dari sudut di kejauhan. Orang-orang kuat yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan bersembunyi di kegelapan juga berlatih dengan sabar dan menunggu. Bintang lava itu menggantung tinggi, dan nyala api bersinar ke segala arah. Mata Qin Chen terfokus pada bintang lava itu. Ini adalah pertama kalinya dia mengamati dengan cermat reruntuhan di reruntuhan para dewa. Di bintang lava, garis-garis api terus mengalir dan bergulung, tampak tidak beraturan, tetapi saat Qin Chen terus menonton, gambaran unik secara bertahap terbentuk di benak Qin Chen. Panas, besar, megah, panas. Itu. Qin Chen tampak terkejut. Dia adalah orang yang telah menyatu dengan asal mula alam semesta asli dan menyaksikan kelahiran alam semesta asli. Bintang lava di depannya tampak seperti bintang biasa, namun nyatanya seperti alam semesta yang membawa kehidupan tanpa akhir. Setiap hembusan api menyebabkan kekuatan jalan api di tubuh Qin Chen bergetar samar. Aliran lava api secara bertahap memicu asal mula atribut jalur besar api di tubuh Qin Chen. Ledakan. Nafas api yang tak terlihat menyebar dari tubuh Qin Chen tanpa sadar. Hah! Qin Chen terkejut, hanya menonton, dapatkah itu mengaktifkan asal mula jalan di tubuh saya? Meskipun Qin Chen baru saja mencapai puncak kultivasinya, nyatanya dia telah mengalami keberadaan dimensi tinggi kekuatan jalan itu tidak bisa membuatnya merasa terkejut sama sekali. Namun sumber api pada bintang lava di depannya ternyata bisa mengaktifkan hukum api asli di tubuhnya. Itu adalah landasannya, kata Qin Chen dalam hati, samar-samar memahami. Kekuatan api bintang lava di hadapannya mengandung hukum asli jalan api yang paling dasar, sehingga dapat beresonansi dengan kekuatan api yang ada di tubuhnya. Di mana reruntuhan para dewa ini? Bintang cair biasa, begitu istimewa. Walaupun asal-muasal api pada bintang lava ini hanyalah asal-muasal yang paling dasar, namun jika Anda bisa memahaminya secara menyeluruh, belum lagi memasuki alam kaisar ilahi. Hanya dengan menyentuh alam itu, Anda masih bisa mencapai setengah langkah menuju Tuhan. Kaisar, dari tempat ini luar biasa. Mata Qin Chen menjadi serius. Sebelumnya, dia hanya mengenalnya dengan santai, tapi sekarang, dia benar-benar tenggelam dalam pemahaman tentang bintang lava. Apakah orang ini memahami prinsip api bintang lava? Dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membocorkan auranya. Apakah dia memiliki kendali yang lemah atas asal-muasal jalan itu? Bayangan dan beberapa makhluk lainnya dilihat dengan terkejut. Mereka juga telah lama berlatih di sini. Pada level mereka, beberapa wawasan biasa tidak dapat lagi menyebabkan fluktuasi dao di dalamnya. Namun sebelumnya, pria tersebut hanya melihat ke arah bintang lava tersebut dalam waktu singkat, dan dia sebenarnya memiliki beberapa wawasan dan fluktuasi. Yang membuat beberapa orang sedikit terkejut. Terlalu lemah, dia bahkan tidak bisa mengendalikan kekuatan jalannya sendiri. Hanya mengamati bintang lava dalam waktu sesingkat itu telah menyebabkan perubahan seperti itu. Betapa lemahnya pemahaman orang ini sebelumnya tentang asal-usul jalan tersebut, api. Petik 2. Orang yang bisa masuk pastilah seorang kaisar tahap akhir. Apakah orang ini seorang kultivator biasa? Dia hanya memasuki reruntuhan para dewa karena keberuntungan. Semua saling memandang. Tentu saja, dia juga meremehkan Qin Chen. Pada level mereka, tidak akan ada terobosan atau pencerahan dengan mudah. Hanya beberapa kultivator biasa yang belum pernah berhubungan dengan sumber tingkat atas yang akan berperilaku seperti ini setelah memasuki reruntuhan 10.000 dewa. Bintang ini sangat indah. Qin Chen mengabaikan fluktuasi pikiran spiritual di sekitarnya dan membenamkan dirinya dalam bintang lava. Waktu berlalu hari demi hari. Qin Chen sangat sabar,
Lambat laun, dia memahami di dalam hatinya bahwa banyak sumber api yang dia serap dari kristal kaisar bergabung satu sama lain untuk membentuk tatanan baru. Luar biasa, saya mengerti. Suatu hari, Qin Chen tiba-tiba berdiri, pikirannya menjadi jernih, seolah-olah ada cahaya yang melintas di benaknya. Bintang lava di depannya tidak lagi misterius baginya, tetapi menjadi akrab. Berdengung. Tubuhnya secara alami memancarkan tahu api, seperti orang kuat yang memasuki tahu dari asal mula api. Mengapa orang ini begitu gila? Beberapa orang tertarik dengan gerakan Qin Chen dan menoleh dengan cemberut, merasa sedikit tidak senang di hati mereka. Meskipun harta karun di reruntuhan para dewa semuanya tidak memiliki pemilik, dan banyak penguji tidak akan mudah berkonflik satu sama lain, mereka setidaknya harus menyembunyikan diri. Untuk pendatang baru seperti Qin Chen yang begitu tidak bermoral dan tidak peduli dengan keberadaan mereka. Mereka tidak memperhatikannya sama sekali. Dan saat itu juga, boom! Bintang lava besar itu seperti mendidih, dan apinya bergulung-gulung, langsung menarik perhatian semua orang. Bintang lava akan meletus. Semua orang berdiri satu demi satu dan diam-diam mendekati bintang lava tersebut, mata mereka penuh kegembiraan. Kali ini bintang lava meletus begitu cepat. Setelah ledakan, aku tidak tahu berapa lama itu akan sunyi. Aku hanya perlu mendapatkan 2 lagi, dan kemudian aku bisa keluar untuk menukar baju besi tingkat kaisar puncak terbaik di markas, dan meningkatkan kekuatanku. Pertahanan hingga batasnya, saya tidak tahu berapa banyak yang akan lahir kali ini. Manik kristal roh api. Beberapa orang dengan cepat mendekat, dan dibawa pemikiran melayang dari orang-orang ini. Tiba-tiba, boom boom boom. Bintang lava yang menggelinding itu mendidih dengan hebat, dan kemudian bola berdarah yang terbakar dengan nyala api langsung meledak darinya, melesat keluar. Arah itu adalah tempat Qin Chen berada. Yang pertama, bayangan hitam itu tampak sangat gembira saat melihat ini. Dia tidak menyangka manik kristal roh api pertama sedang menuju ke arahnya. Dalam ekstasinya, dia tiba-tiba berubah menjadi bayangan tak terlihat dan menyelimuti manik kristal roh api yang membara dalam sekejap. Titik. Ini adalah lokasi dari Petapa Agung Angin Tungsten. Petapa Agung Angin Tungsten terkenal dengan kecepatannya. Saya khawatir orang ini akan dibawa pergi oleh Petapa Agung Angin Tungsten. Itu meledak dari beberapa arah lain dari bintang lava. Melihat ini, orang-orang kuat yang datang berhenti satu persatu. Jika mereka menukik ke tempat lain, mereka masih bisa merebutnya, tetapi mereka menukik menuju Tungsten Wind Grid Sage, yang paling terkenal karena kecepatannya. Saat mereka menyerbu, kristal roh api manik-manik itu mungkin telah lama disingkirkan oleh Sage besar Tungsten Wind. Haha, ini milikku. Grid Sage Tungsten Wind sangat gembira saat melihat ini, dan dia hendak mengambil manik kristal roh api ini. Sebuah telapak tangan tiba-tiba muncul di kehampaan. Telapak tangan itu tidak terlalu cepat. Hanya dengan tarikan yang lembut, manik kristal roh api diambil dari badai Sage besar angin tungsten, diambil. Aku. The Great Sage of Tungsten Wind melompat ke udara, wajahnya langsung menjadi sangat suram, dan dia tiba-tiba menoleh. Itu orang itu, mata dinginnya langsung tertuju pada Qin Chen. Orang yang mengambil manik kristal roh api miliknya adalah Qin Chen, yang baru saja tiba di sini belum lama ini. Apakah Sage besar angin tungsten melewatkannya? Itu diambil oleh orang lain. Tidak mudah untuk merebut manik kristal roh api dari Sage besar angin tungsten. Orang sebelumnya benar-benar beruntung. Manik kristal roh api ini hampir direnggut di depan wajahnya, jadi dia bisa melarikan diri dari Tungsten Wind. Sage Agung mengambil mutiara kristal roh api. Awalnya, manik kristal roh api ini seharusnya menjadi milikku. Mata Sage besar angin tungsten tajam dan napasnya melonjak. Kekuatan api paling primitif melampaui kaisar puncak dan mendekati level kaisar ilahi. Qin Chen memandang manik kristal roh api sambil berpikir. Jika manik kristal roh api seperti itu dapat diperoleh oleh seorang kaisar biasa dan benar-benar memahaminya secara menyeluruh, dia pasti akan mampu mencapai tingkat kaisar puncak. Dan jika seorang kaisar puncak mendapatkannya, dia juga dapat menyempurnakan sumber apinya sendiri. Orang ini, mata Sage Agung Tungsten Wind dingin. Boom! Pada saat ini, bintang lava menjadi semakin ganas, dan api seperti cairan terus meledak dan memercik.
Bang! Tiba-tiba, 5 manik kristal roh api terbawa dalam percikan api cair. Begitu 5 manik kristal roh api ini muncul, orang kuat lainnya di sekitar mereka semua bergerak. Ledakan. Seekor binatang buas besar dengan tubuh agung, seperti bintang, muncul dan menelan manik kristal roh api dalam satu suap. Pria kuat berjubah hitam lainnya dengan mata seperti lubang hitam mengangkat tangannya, dan lubang hitam tak terlihat muncul, menelan manik kristal roh api dengan hisapan yang mengerikan. Tapi 3 manik kristal roh api lainnya terbang ke arah Qin Chen dan yang lainnya. Kali ini milikku. Sage besar angin tungsten bergerak dan buru-buru bergegas menuju 3 manik kristal roh api. Panggilan. Angin tak terlihat lewat, dan manik kristal roh api yang paling dekat dengannya langsung diambil ke tangannya, tetapi ketika dia melihat 2 manik kristal roh api lainnya. Kedua manik kristal roh api telah menghilang, jatuh ke tangan Qin Chen. Bab 5858. Ini disebut monopoli. Apakah ini anak ini lagi? Sedikit keganasan muncul di mata Great Sage Tungsten Wind. Semua orang juga memandang dengan dingin. Nak, apakah kamu bertindak terlalu jauh? Tungsten Wind Great Sage berubah menjadi badai yang tak terlihat, memperlihatkan matanya yang dingin dan menatap Qin Chen dengan nada dingin. Hanya 6 manik kristal roh api yang telah meledak secara total sekarang. Qin Chen telah mengambil 3 di antaranya saja, yang merupakan hampir setengah dari manik kristal roh api yang telah meledak. Jika Qin Chen tidak ada di sini, maka manik kristal roh api ini seharusnya milik mereka. Ya, terlalu banyak. Qin Chen memainkan manik kristal roh api di tangannya dan mengerutkan kening saat dia melihat ke atas. Aku hanya mengambil 3 di antaranya. Bukankah harta reruntuhan para dewa ini hanya tersedia bagi mereka yang bisa mendapatkannya? Nada suara Qin Chen dingin. Apa yang terjadi? Dia telah sangat terkendali sebelumnya dan tidak mengatakan bahwa dia berencana untuk mengambil semua manik kristal roh api. Dia hanya ingin mempelajari bintang lava ini lebih lanjut, jadi dia hanya mengambil 3 manik kristal roh api. Tapi orang di depanku ini tidak tahan lagi. Bukankah penampilan makan ini terlalu jelek? Orang yang bisa mendapatkannya. Apakah kamu pikir kamu adalah orang yang mampu? Black Shadow mencibir. Beberapa makhluk lain juga memandang dengan mata dingin, dan ada sikap acuh tak acuh di mata mereka. Mereka sudah lama berada di sini, jadi mereka akrab satu sama lain, dan secara alami mereka mengenali satu sama lain. Menarik. Qin Chen tidak bisa menahan senyum. Apakah menurut Anda mudah ditindas? Dalam hal ini, booming. Pada saat ini, bintang lava di depannya melonjak lagi, dan kali ini ledakan bintang lava tersebut bahkan lebih mengerikan lagi, dalam sekejap. Hampir 10 manik kristal roh api meledak pada saat yang bersamaan. Suara mendesing. Manik-manik kristal roh api melesat ke segala arah seperti ledakan kembang api. Itu pecah lagi. He Ying dan yang lainnya tidak peduli untuk menargetkan Qin Chen, dan orang-orang kuat, termasuk semua orang, mengambil tindakan hampir pada waktu yang bersamaan. Bas! Di antara mereka, pria kuat berjubah hitam mengembangkan kekuatan lubang hitam dengan tangannya yang besar, menutupi 2 manik kristal roh api. Binatang langit berbintang agung lainnya juga membuka mulutnya lebar-lebar, mencoba menelan 2 manik kristal. Dan seorang wanita dengan sosok mempesona seperti tanaman menggunakan tanaman merambat untuk membungkus 3 manik kristal roh api yang mendekatinya. Bayangan hitam berubah menjadi hembusan angin tak berujung, langsung menutupi 3 manik kristal roh api yang menuju ke arahnya. Semua orang mencoba mengambil manik kristal roh api di dekat mereka sesegera mungkin. Tapi saat mereka hendak mengambil semua manik kristal roh api, hai! Tiba-tiba, gumpalan kekuatan luar angkasa tak kasat mata melewati semua manik kristal roh api, memotong bagian kecil ruang ini seperti pisau tajam. Dan kemudian semua manik kristal roh api di depan semua orang, termasuk ruang yang terpotong, menghilang, hanya menyisakan lubang hitam ruang yang rusak. Yang segera diisi dengan kekuatan ruang bergulir. Ledakan. Serangan semua orang sia-sia dan tidak ada hasil. Semua orang buru-buru menoleh dan ekspresi mereka berubah. Berdengung. Di bawah pengawasan semua orang, semua ruang yang telah dipotong sebelumnya muncul di depan Qin Chen, yang akhirnya tiba, dan jatuh ke telapak tangannya.
Saya ingin semua manik kristal roh api yang meledak kali ini. Qin Chen menyingkirkan 10 manik kristal roh api yang tergantung di depannya, matanya acuh tak acuh. Apa-apaan? Aku sudah memberimu wajah sebelumnya, bukan? Murid semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak mengecil, dan kemudian mereka berkata dengan marah, orang kuat di jalan luar angkasa. Pada saat ini, mata mereka yang memandang Qin Chen sedikit serius, tetapi mereka juga mengandung kemarahan yang tak ada habisnya. Orang ini sangat berisik sehingga dia bahkan mengatakan bahwa dia menginginkan segalanya. Ini hanya memperlakukan mereka seolah-olah mereka bukan siapa-siapa. Yang mulia, apa yang Anda lakukan terlalu berlebihan. Pada saat ini, binatang besar langit berbintang itu maju selangkah dan menatap Qin Chen dengan acuh tak acuh dengan matanya yang berwarna darah. Saya telah menjaga tempat ini selama bertahun-tahun, dan kristal roh api di sini adalah manik-manik itu seharusnya menjadi milik kita. Hah, kamu ingin mengambil semua manik-manik kristal roh api? Ini pertama kalinya aku mendengar kata-kata sombong seperti itu di reruntuhan 10.000 dewa. Wanita itu, mempesona seperti tanaman, juga memiliki sosok yang mengalir, menatap Qin Chen. Benarkah? Qin Chen saling memandang sambil tersenyum, kamu telah melihatnya kali ini. Sombong. Boom. Niat membunuh yang mengerikan melonjak ke beberapa orang. Gemuruh. Bintang lava menjadi semakin ganas, dan api seperti cairan terus meledak dan memercik. Bang! Tiba-tiba, 3 manik kristal roh darah muncul lagi di antara percikan api cair. Begitu ketiga manik kristal roh api ini muncul, beberapa orang yang hadir langsung mengambil tindakan. Bas! Orang kuat berjubah hitam berevolusi menjadi lubang hitam tak berujung. Lubang hitam itu berputar, melepaskan kekuatan melahap yang mengerikan dan mengumpulkan salah satu manik kristal roh api dengan seluruh kekuatannya. Wanita tanaman merambat itu melepaskan tanaman merambat yang tak ada habisnya, berubah menjadi penjara surgawi dan jaring duniawi, menutupi salah satu manik kristal roh api. Dan binatang besar langit berbintang itu mengulurkan cakarnya yang tajam, dan dengan raungan, cakarnya yang tajam menutupi dunia seperti tirai langit, mencoba merebut manik kristal roh api ketiga. Fiuh. Namun, kali ini sama dengan yang terakhir kali. Bayangan hitam melihat tangan kanan Qin Chen tidak jauh dan tiba-tiba meraihnya. Area di mana 3 manik kristal roh api berada, bersama dengan potongan kecilnya langit dan bumi, langsung dibawa pergi oleh Qin Chen. Ledakan. Ketiga serangan tersebut gagal. Kosong lagi. Sial, itu anak itu lagi. Sial. Sungguh sial. Metode Qin Chen dalam mengendalikan ruang sangat aneh. Selama dia masih di sana, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk mendapatkan manik kristal roh api. Nak, serahkan manik kristal roh api. Wanita anggur Posala tiba-tiba menatap Qin Chen dan berkata dengan galak. Telan sendiri semua manik kristal roh api. Nak, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Aku khawatir nafsu makanmu terlalu besar dan kamu tidak akan bisa menelannya. Tetapi kamu akan tersedak sampai mati, di sini. Binatang besar langit berbintang itu juga berkata dengan dingin. Menelan sendirian, Qin Chen tersenyum, melayang di udara, jubahnya berkibar tertiup angin kencang, tetapi sosoknya tetap tidak bergerak. Dia hanya tersenyum dan berkata, bagaimana sebelumnya bisa disebut menelan sendirian. Ledakan. Qin Chen mengambil satu langkah ke depan, dan sungai hitam tak kasat mata mengalir keluar dari tubuhnya. Sungai kegelapan yang panjang mengalir seperti lautan luas, 100 juta kilometer, 1 miliar kilometer, panjangnya puluhan miliar kilometer. Dengan kecepatan yang mencengangkan, bintang lava besar itu menyelimuti mata dalam sekejap. Di bawah tatapan kaget dan marah semua orang, bintang itu benar-benar menyelimuti seluruh bintang lava dan menyelimuti segalanya. Bintang lava yang awalnya sangat megah dan luas melayang di kehampaan, mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya, kini seluruhnya terbungkus dalam sungai hitam panjang. Tertutup rapat di dalamnya, dan bahkan tidak sedikit pun cahaya atau panas yang dapat dilepaskan. Metode macam apa ini? Sungai panjang menutupi langit, dan bintang lava tertutup. He Ying dan yang lainnya terkejut dan marah. Bagaimana mereka bisa mendapatkan mutiara kristal roh api sekarang setelah Qin Chen melakukannya? Nak, kamu sedang mencari kematian. Bayangan hitam itu berteriak dengan dingin,
dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi badai yang tak terlihat. Badai besar menyapu ke arah Qin Chen dalam sekejap. Badai membelah kehampaan, dan masing-masing badai mengandung sifat mematikan yang mencengangkan, cukup untuk melukai mendiang kaisar secara serius. Cici, badai yang menakjubkan menderu, meledakkan tubuh Qin Chen. Badai mengerikan yang bisa membuat kaisar tahap akhir biasa menjadi abu tampak terlalu lembut bagi Qin Chen, bahkan tidak mematahkan bulu di tubuhnya. Apa? Dalam badai, suara keterkejutan dan kemarahan datang dari kemauan yang kuat. Sulit dipercaya bahwa Qin Chen, yang merasa diselimuti oleh badainya sendiri, tidak peduli dengan gerakan uniknya sendiri. Semuanya, kenapa kalian tidak mengambil tindakan? Sebuah suara dingin datang dari badai. Wow, satu demi satu, tanaman merambat tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi, seolah-olah menonjol dari kehampaan yang tak berujung. Dalam sekejap, tanaman merambat muncul di sekitar Qin Chen, berubah menjadi sangkar langit dan bumi, menjebaknya erat di dalamnya. Nabasara lah yang pertama mengambil tindakan. Kekuatan pengekangan yang menakutkan memenjarakan Qin Chen dengan erat, terjerat erat, dan terus mengencang. Segera setelah itu, ledakan. Di kejauhan, monster langit berbintang juga mengembang dalam sekejap, menjadi lebih besar, dan tiba-tiba menginjak ke arah Qin Chen. Kuku dan cakarnya seperti gunung, kasar dan mendominasi, melangkah menuju Qin Chen dengan cepat. Dentang, kaki besar itu menginjaknya, tapi itu seperti menginjak paku yang tak tergoyahkan. Kuku dan cakar binatang langit berbintang itu terhenti di udara, dan ditekan dengan kuat di sana oleh tubuh Qin Chen, tidak bisa jatuh lebih jauh. Apa? Mata binatang langit berbintang itu melebar, dan saat ia mengaum, kuku dan cakarnya turun dengan putus asa. Ledakan, kekuatan ini seperti langit yang runtuh, dan kekuatannya menyebabkan banyak ruang di sekitarnya musnah. Hah, Qin Chen juga merasakan dampak mengerikan yang menimpa seluruh tubuhnya. Luar biasa, serangan binatang langit berbintang ini dekat dengan serangan Yilong Great Sage. Qin Chen menghela nafas. Reruntuhan 10.000 dewa ini bukanlah sesuatu yang bisa dianggap remeh. Beberapa orang kuat yang Anda temui semuanya memiliki kekuatan seperti itu. Jika Anda baru saja meninggalkan alam semesta asli dan bertemu dengan orang yang begitu kuat, Anda pasti akan mengalami pertempuran besar. Tapi sekarang, Qin Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Dampak mengerikan ini hampir seperti pijatan baginya sekarang, dan seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman. Apa? Binatang buas langit berbintang ini menunjukkan tampilan yang luar biasa. Di bawah kekuatan-kekuatan magisnya yang menghancurkan, itu sudah cukup untuk melukai ahli tingkat kaisar tahap akhir manapun level tidak akan pernah berani meremehkannya. Tapi orang ini di depan mereka, setelah bertengkar, beberapa orang segera menemukan teror Qin Chen. Kekuatan anak ini tidak sesederhana yang kita bayangkan sebelumnya. Serangkaian pemikiran yang mengejutkan dan marah terlintas di antara beberapa orang. Dan saat itu juga, satu-satunya pria berjubah hitam yang tidak menyerang Qin Chen berbalik tanpa ragu-ragu, meninggalkan tempat itu dalam sekejap, menyapu dunia tanpa akhir di kejauhan, dan tiba-tiba menghilang. Guhu, orang ini benar-benar kabur. 3 orang yang tersisa tampak tidak percaya. Ayo pergi. Setelah melihat ini, binatang langit berbintang itu naik ke langit dan ingin melarikan diri dari tempat ini secepat mungkin. Setelah para master bertarung, Anda akan tahu apakah ada atau tidak. Meskipun dia hanya bertabrakan dengan Qin Chen sesaat, dia sudah mengerti di dalam hatinya bahwa orang di depannya pasti adalah seseorang yang tidak mampu dia sakiti saat ini. Boom! Saat binatang langit berbintang itu pergi, Qin Chen dengan lembut meraihnya dengan tangan kanannya. Bab 5859, tak terkalahkan. Bas. Binatang langit berbintang itu merasakan kekuatan tak terlihat mencengkeram dadanya. Dengan letupan, sebuah lubang besar muncul di dadanya di beberapa titik, dan hati kaisar menghilang seketika. Hatiku kaisar agung. Dengan raungan, binatang langit berbintang yang terkena pukulan keras menghantam gunung berapi besar yang meleleh di sampingnya, menyebabkan gunung berapi itu runtuh. Saya ingin melarikan diri segera setelah saya menggerakkan tangan saya. Bagaimana hal sebaik itu bisa terjadi? Qin Chen bermain dengan hati kaisar di tangannya dan menyimpannya dalam sekejap. Hati kaisar kabru benar-benar terkoyak. Ini, metode macam apa ini?
Bayangan hitam dan wanita merambat yang tersisa tiba-tiba berubah warna. Jangan menahan diri lagi, teriak Black Shadow dengan marah. Dia mendengus dingin, dan kekuatan angin jahat yang tak terlihat langsung memenuhi udara, dan langit di sekitar bintang lava tiba-tiba menjadi gelap. Alam seribu ilusi. Posala melirik Qin Chen, dan sedikit cahaya ilahi hijau mekar dari tengah alisnya. Bas. Diam-diam, serangan spiritual yang menakutkan menyelimuti Qin Chen, menyerang jiwa Qin Chen dan menghalangi persepsi Qin Chen. Namun, Qin Chen, yang kekuatan jiwanya telah dibaptis oleh dimensi tinggi, menyatu dengan alam semesta asli, dan memiliki kehendak laut mati di dalam dirinya. Tidak dibutakan oleh hal ini sama sekali. Kebingungan jiwa, Qin Chen merasakan invasi pihak lain, dan kehendak jiwa wanita anggur ini memasuki alam kaisar puncak untuk pertama kalinya, mirip dengan Sage Agung Ilong. Tapi jiwa wanita ini bingung, tapi ini adalah aturan jalan kayu yang unik, melembabkan benda secara diam-diam, dan juga menutupi Qin Chen pada tingkat spiritual khusus. Ini sangat aneh, seperti kebingungan, daripada mempengaruhi jiwa Qin Chen secara langsung serangan. Penekanannya adalah pada kehidupan tanpa akhir. Binatang langit berbintang yang menghantam tanah dengan keras menoleh ketakutan pada saat ini, matanya yang berwarna darah dipenuhi dengan rasa dingin. Dan tiba-tiba ia membuka mulutnya ke arah Qin Chen. Wow! Serangkaian sisik emas yang menakutkan dengan cepat terbang keluar dari mulutnya. Segera setelah sisik emas ini muncul, aura emas yang menakutkan berkembang, dan tiba-tiba menghilang seolah menekan keabadian. Sisik emas ilusi menghilang begitu saja. Saat berikutnya, kekosongan tak berujung di sekitar Qin Chen muncul, membentuk kekuatan formasi khusus yang menekan Qin Chen. Ledakan. Kekuatan di tubuh Qin Chen ditekan dengan keras. Formasi prinsip besar yang menekan asal mula jalan besar di dalam tubuh. Dan ia memiliki kemampuan untuk memenjarakan kekosongan. Qin Chen menunjukkan keterkejutan itu luar biasa. Itu diambil di hati Kaisar Agung. Setelah itu, dia mampu melancarkan serangan seperti itu. Tang! Dalam formasi inkarnasi skala emas, bayangan hitam berevolusi menjadi kehampaan gelap. Setelah wanita anggur melemparkan 1000 ilusi, tanaman merambat dengan pola logam mekar muncul dari udara tipis, menutupi Qin Chen. Dan langsung terjerat dan dikencangkan untuk menahan Qin Chen dengan erat. Debu, dan menyusut. Tanaman merambat ini sangat kuat dan mengandung banyak kekuatan seperti penindasan, pengurungan, dan pencekikan. Orang ini bahkan tidak berhasil menghindari kita. Posara, si wanita anggur, terkejut. Cekik dia dan ambil kembali hati Kaisar Kabulu. Bayangan hitam juga berteriak keras, dan dunia gelap tak kasat mata turun dari tingkat lain, terhubung dengan dunia ini dan menekan Qin Chen. Serangan fisik, jiwa, dan beberapa serangan besar semuanya menimpa Qin Chen. Dikombinasikan dengan formasi menakutkan dari sisik emas yang tak terhitung jumlahnya, mereka berubah menjadi benang dan rantai emas untuk membungkus Qin Chen. Membuat orang-orang yang awalnya sedikit ketakutan tidak bisa menahan nafas lega. Menang. Terjebak oleh metode terbaik mereka, mereka tidak dapat memikirkan cara lain agar Qin Chen di depan mereka dapat membebaskan diri. Selama kekuatan magis spasial lawan terkendali dan mereka bergabung, tidak peduli seberapa kuat mereka dapat menekan mereka tanpa rasa takut. Hanya orang idiot seperti Gugu yang akan melarikan diri tanpa perlawanan. Sejak Qin Chen terjebak oleh formasi skala emas Kabulu, memasuki alam ribuan ilusi di Basala, dan diselimuti dunia gelapnya sendiri, hasilnya sudah hancur. Apakah ini kekuatan magis pamungkasmu? Suara Qin Chen tiba-tiba terdengar di sangkar tanaman merambat logam yang diselimuti lapisan. Dia melihat tanaman merambat logam yang melilitnya erat dan masih mengencang, dan tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat. Kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuh yang terkondensasi dengan menyerap ratusan juta kristal kaisar dimobilisasi dalam sekejap, dan kekuatannya melonjak dalam sekejap. Tubuh Qin Chen telah dibaptis oleh tingkat dimensi tinggi. Bahkan jika klon Kaisar Dewa datang dan mengaktifkan jejak kekuatan sebenarnya dari Kaisar Dewa, itu tidak dapat disakiti seketika. Kekuatannya begitu kuat sehingga bisa mencapai tingkat yang luar biasa. Bang 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 bang. Dengan sedikit tenaga, atau sedikit meregangkan tubuhnya, akar dari banyak tanaman merambat logam yang melilit Qin Chen runtuh.
Ledakan. Dia mengangkat kepalanya, dan kemauan mentalnya yang kuat menyapu dirinya, seperti terik matahari terpanas yang menyinari uap air di sore musim panas. Langsung menguapkan dampak mental dari wanita anggur Posara. Dan kekuatan cahaya keemasan menakutkan yang terjerat dan ditekan diam-diam dimusnahkan ketika menyentuh tubuh Qin Chen. Adegan seperti itu membuat ketiga orang kuat yang mengambil tindakan itu tercengang. Pohon anggur jalanku langsung hancur. Wanita anggur itu tidak dapat mempercayainya. Melihat pemandangan ini adalah pohon anggur asli yang telah aku pelihara selama beberapa zaman. Kekerasannya dapat disebut sebagai senjata puncak kekaisaran, dan memang begitu. Baru saja patah seperti ini. Dia bisa menerimanya meskipun tanaman merambatnya diregangkan. Bisakah semuanya hancur dalam sekejap? Ini seperti memegang sepotong kayu untuk menahan bintang neutron yang mengembang. Bagaimana mungkin? Banyak kekuatan langit dan bumi yang mensubscribe channel Dongeng Donghua dan dipadatkan oleh binatang langit berbintang dengan sisik emas khusus secara alami dimusnahkan ketika mereka menyentuh tubuh Qin Chen. Kebal terhadap semua serangan, tubuhnya sama sekali tidak tertekan oleh formasiku. Binatang langit berbintang itu ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan luar biasa yang dia temui ketika formasi skala emas yang dia kendalikan bersentuhan dengan tubuh Qin Chen. Ketika disentuh, ia dimusnahkan. Dunia gelap yang ditransformasikan oleh bayangan hitam juga bergetar. Dunia gelapnya terletak di dimensi lain langit dan bumi, begitu ia tiba, ia dapat menarik musuh ke dunianya sendiri dan melawannya di medan perang utamanya. Tetapi pada saat ini, dia menemukan dengan ngeri bahwa setelah dunia gelapnya datang, tubuh Qin Chen tidak pernah ditarik ke dunianya olehnya, tetapi masih berada dalam kehampaan laut kosmik. Jelas, kekuatan dunia gelapnya telah menyelimuti Qin Chen, tetapi di dunia gelap, dia tidak dapat merasakan keberadaan tubuh pihak lain. Seolah-olah tubuh pihak lain tidak ada sama sekali di dimensi ini. Kekuatan macam apa ini? Puncak yang tak terkalahkan, ini jelas merupakan puncak kekuatan yang tak terkalahkan. Wanita anggur itu tampak ketakutan, dan dia ingin melarikan diri saat menyampaikan pesan. Ledakan. Tubuh Qin Chen bergetar, langsung menghancurkan sangkar pohon anggur tak berujung yang mengikatnya. Dengan satu langkah, dia muncul di depan wanita pohon anggur itu. 5 jari terulur, berubah menjadi cakar tajam, dan langsung meraih kepala wanita pohon anggur itu. Engah. Kepalanya meledak seketika dan berubah menjadi kekacauan. Kekosongan di dekatnya dimusnahkan. Kekuatan mengerikan berdampak pada tubuh tanaman merambatnya, memusnahkan tubuh tanaman merambatnya yang kuat lapis demi lapis, memperlihatkan kaisar kristal yang mekar dengan hati hijau. Pada saat yang sama, kekuatan jiwa ilahi yang samar-samar muncul di kehampaan, berubah menjadi wajah ketakutan dan keputusasaan, memohon belas kasihan. Biarkan aku pergi. Aku adalah anggota klan kayu di alam roh kayu, jika kamu membunuh aku. Puff. Sebelum dia selesai berbicara, Qin Chen menggunakan kelima jarinya untuk memusnahkan jiwa lawan secara instan dan mengubahnya menjadi ketiadaan. Dengan satu pukulan, tubuh dan jiwa Bosara dari klan kayu dimusnahkan sepenuhnya, bahkan tanpa ada kesempatan untuk melawan. Pertama, hati kaisar binatang buas langit berbintang Kabulu dicabut. Kemudian tanaman merambat kehidupan Basara dihancurkan. Dan kekuatan susunan skala emas tidak dapat ditambahkan ke dalamnya menarik pihak lain ke garis lintang yang sama dengan dirinya. Basara bahkan tidak bisa menahan pukulan lawan. Ini sangat merangsang bayangan hitam dan binatang buas langit berbintang. Meskipun Basaluo dari klan kayu bukanlah yang terkuat di antara mereka, sebagai orang kuat dari klan kayu. Vitalitas dan sarana penyelamatan nyawanya tidak diragukan lagi adalah yang terbaik depan Qin Chen. Anak ini tertusuk di tangan. Kita bukan tandingannya, ayo cepat. Fiuh. Di dunia gelap, kekuatan tak terlihat muncul, seolah-olah berada di dunia lain dan ingin menghilang dari dunia ini. Kekuatan dunia. Cara keberadaan bayangan hitam ini cukup aneh, ia dapat menembus kehampaan yang tak ada habisnya dan keluar langsung dari lapisan kehampaan lainnya. Kekuatan aneh dunia. Qin Chen mengangkat kepalanya dan matanya bersinar. Meskipun orang-orang ini tidak kuat, metode mereka cukup aneh. Misalnya, metode melarikan diri bayangan hitam saat ini setara dengan bertransformasi ke dunia lain dan melarikan diri langsung dari tingkat kehampaan pihak lain.
Tetapi bagi Qin Chen, yang telah mengintegrasikan alam semesta asli, memahami jalan dunia bawah, memelihara dunia yang kacau di dalam tubuhnya, dan mengintegrasikan kekuatan dimensi yang lebih tinggi, metode ini agak kekanak-kanakan. Kekuatan apa di dunia ini yang dapat melampaui dimensi yang lebih tinggi? Berdengung. Qin Chen tampak acuh tak acuh dan sedikit mengangkat tangannya. Wow! Seolah-olah langit telah ditangkap secara langsung, dunia gelap yang turun runtuh dan menghilang dalam sekejap. Bayangan gelap tertahan di tangan Qin Chen, seolah-olah dia sedang memegang bola kabut hitam. Tidak, jangan bunuh aku. Aku anggota klan bayangan, dan aku bersedia menyerahkannya. Puff! Qin Chen meremas tangan kanannya, dan bayangan kabut hitam meledak seketika. Beberapa kabut hitam itu berputar dan meronta dengan keras, mencoba melarikan diri, tetapi di bawah kehancuran kekuatan dunia di telapak tangan Qin Chen. Kabut hitam ini bukan jejak bayangan itu bisa lepas sama sekali, dan mereka semua tercekik hingga ke dalam ketiadaan. Pada akhirnya, hanya kristal hitam legam yang tersisa mengambang di sana, yang merupakan bayangan jantung kaisar, serta beberapa harta luar angkasa yang ditinggalkannya. Sementara kabut hitam berjuang, jejak kekuatan korosif menembusnya, mencoba memberikan pukulan putus asa, tetapi gagal melukai rambut Qin Chen. Satu lagi telah terpecahkan. Qin Chen menyingkirkan hati kaisar dan harta karun luar angkasa dalam bayangan, dan berbalik untuk melihat binatang langit berbintang. Bab 5860. Tubuh asli dihancurkan. Ambil satu langkah ke depan. Dia telah tiba di depan binatang langit berbintang. Binatang langit berbintang yang awalnya ganas dan gila kali ini tidak mengambil tindakan, tetapi hanya menundukkan kepalanya. Kamu lebih baik dariku. Starry Sky Desolate Beast menatap Qin Chen dengan ketakutan di kedalaman matanya, dan berkata dengan suara rendah, saya dari Star Beast Clan, biarkan aku pergi. Kamu dapat membuat kondisi apapun kamu mau. Posara dari klan kayu di alam roh kayu petapa agung angin tungsten dari klan bayangan keduanya telah mati. Dan dia tahu bahwa dia tidak dapat mengubah pikiran orang lain bahkan jika dia berbicara terlalu banyak. Klan monster bintang, Qin Chen tersenyum dan menatapnya, kamu telah menyerangku lebih dulu. Jika kamu melakukan sesuatu, kamu harus menanggung akibatnya. Muncul menutupi kabru. Tunggu sebentar, Starry Sky Desolate Beast buru-buru berkata dengan ketakutan, klan Star Beastku adalah kerabat dari klan binatang Komodo. Adikku Karanzi adalah kecantikan nomor 1 di klan kita. Dia akan bersaing dengan binatang Komodo klan untuk pewaris. Jika aku mati, adikku akan sedih. Tangan besar Qin Chen berhenti di kepala Kabulu. Klan Komodo. Qin Chen mengerutkan kening. Binatang berbintang itu buru-buru berkata dengan ngeri, ya, klan Komodo. Klan monster bintangku adalah kerabat klan Komodo, bunuh aku. Kabru tertegun sejenak. Dia ingin mengatakan The Klan Komodo akan membalas dendam, tetapi mereka mendapati bahwa jika mereka dibunuh oleh orang di depannya, klan Komodo tidak akan membalas dendam sama sekali. Tapi jika aku mati, adikku pasti akan sedih. Dia adalah monster bintang paling berbakat di klan monster bintang kita di banyak era. Dia memiliki kualifikasi seorang kaisar dewa. Begitu dia menikah dengan klan Komodo di masa depan, kamu sangat mungkin untuk bertemu dengannya. Meskipun kamu tidak takut pada dua kelompok etnis besar seperti saya, itu tidak layak bagi saya, seekor semut kecil. Kabulu berkata dengan tergesa-gesa, jika kamu melepaskan aku dapat membawamu dan adikku bersama. Adikku sangat mencintaiku, dia akan melakukan apa saja untukku. Qin Chen, pemenang pertempuran untuk penerus klan Komodo. Gumam Qin Chen. Bukankah itu Saroye? Iya. Kabru buru-buru berkata, dengan kekuatanmu, kamu seharusnya tahu betul bahwa setiap pemimpin marga Komodo dipilih melalui perebutan suksesi. Nenek moyang marga Komodo sudah tahu tentang adikku. Klan kami. Menarik. Qin Chen tertawa. Laut kosmik ini terlalu kecil, dan Anda bisa bertemu kenalan di sini. Jika apa yang dikatakan Kabulu benar, maka saudara perempuannya mungkin akan menjadi istri Saroye di masa depan, dan dia akan memberikan saudara laki-laki istri Saroye kepadanya. Membunuh sepertinya agak tidak pantas. Bas. Hati kaisar muncul seketika dan menembus tubuh Kabulu. Ledakan. Aura di tubuh Kabulu melonjak dalam sekejap,
dan dalam waktu singkat, dia telah kembali ke tingkat kultivasi aslinya. Selain sedikit lemah, tidak ada yang istimewa dari dirinya. Kabru menatap tubuhnya dengan tidak percaya, dengan kegembiraan di wajahnya. Guru, apakah Anda berencana untuk melepaskan diri? Jangan khawatir, Kabru, akan menepati janjiku. Kabru berkata dengan penuh semangat, saat aku kembali ke suku, aku pasti akan memberitahu adikku tentang kebaikanmu yang luar biasa. Jika sukunya tidak setuju, aku juga harus membiarkan dia kawin lari bersamamu. Kabulu begitu bersemangat hingga dia hampir kehilangan kesadaran setelah lolos dari kematian. Kematian Basala dan Tungsten Wingrid Sage sebelumnya telah memberinya pukulan keras, dan dia hampir putus asa. Tapi siapa sangka bahwa tidak akan ada jalan keluar dari gunung dan sungai, dan akan ada jalan keluar masa depan di setiap desa. Ada perubahan seperti itu. Qin Chen, apakah ini sulit untuk dilewati? Aku akan memberitahu adikku sekarang. Kabru berbalik dan pergi. Tiba-tiba, kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya, dan tubuh Kabru membeku. Apakah aku melepaskanmu? Kata Qin Chen acuh tak acuh. Yang mulia, tidak, senior, apa maksud Anda? Kata Kabru gemetar. Aku kehilangan tunggangan dan pemandu di reruntuhan para dewa ini, dan itu kamu. Gunung dan pemandu, ekspresi Kabulu tercengang. Kemarahan membara di dalam hatinya. Bagaimana mungkin dia, seekor binatang agung di langit berbintang, melakukan hal yang memalukan seperti menjadi manusia tunggangan. Di lautan luas alam semesta, ada mantra yang tersebar. Binatang bintang tidak akan pernah menjadi budak. Apa, tidak mau? Qin Chen meliriknya dengan ringan. Kabulu sangat bersemangat, tidak, senior, Anda bercanda. Merupakan kehormatan bagi saya untuk menjadi tunggangan Anda. Bagaimana mungkin saya tidak senang dengan itu? Saya hanya berpikir punggung junior saya terlalu keras. Senior, Anda merasa tidak nyaman duduk. Saya ingin memikirkan cara untuk membuat Anda duduk lebih nyaman, senior. Saat dia mengatakan itu, sepotong berbulu muncul di tangan Kabru, dan dia menyebarkannya di punggungnya yang tebal dan keras, memperbaikinya. Senior, lihat, bukankah ini lebih nyaman? Kata Kabulu sambil tersenyum tersanjung. Qin Chen. Dikatakan bahwa semua kelompok binatang langit berbintang di laut kosmik sangat sombong. Kabulu memiliki senyuman tersanjung di wajahnya, tapi hatinya dipenuhi dengan kebencian. Dia diam-diam berkata dengan marah, yang dilakukan binatang ini bukanlah menundukkan kepalanya di bawah kekuatan jahat, tapi mampu membungkuk dan meregangkan tubuh. Menanggung penghinaan dan menanggung beban berat, dan menanggung kesulitan sampai Anda bertemu dengan pemimpin kelompok nanti. Atau senior lainnya, jika mereka berpindah kamp, mereka akan menginjak-injak anak ini dan membalas penghinaan itu 10 kali lipat. Dia menundukkan kepalanya dan membangun mental dirinya sendiri. Meskipun klan Star Beast sangat arogan, klan Star Beast sebenarnya penuh dengan persaingan dan pertempuran. Star Beast yang bisa berkembang hingga saat ini pastinya bukanlah orang yang tidak tahu cara beradaptasi. Kesulitan yang dideritanya dari masa kanak-kanak hingga dewasa membuatnya mengerti bahwa ketika ia lemah dan inferior terhadap orang lain, ia harus menundukkan kepala. Tunggu. Qin Chen mengabaikan senyum menyanjung Kabulu, mengambil langkah maju, dan langsung tiba di depan bintang lava yang dikelilingi oleh laut mati yang tak berujung. Ledakan. Laut mati yang bergulung melonjak, dan manik-manik kristal roh api muncul satu demi satu, mekar dengan cahaya ilahi yang terang. Ketika laut mati menyelimuti bintang lava sebelumnya, bintang lava itu meletus beberapa kali ke tangan Qin Chen. Tapi kemudian, Qin Chen tidak mengambil kembali laut mati, melainkan mengangkat tangannya. Bangun! Laut mati yang tak berujung membungkus bintang lava, sebenarnya menarik seluruh bintang lava sedikit demi sedikit. Apa yang akan dilakukan orang ini? Kabulu menatap Qin Chen di depannya dengan mata terbelalak. Dalam tatapannya yang luar biasa, pada saat ini, bintang lava yang telah mengambang di reruntuhan para dewa selama beberapa zaman ditarik langsung ke ruang hampa oleh Qin Chen dan tiba-tiba menghilang. Hilang, Kabulu tertegun. Pada saat yang sama, di dunia kacau di dalam tubuh Qin Chen. Ledakan. Bintang lava yang mekar dengan cahaya ilahi yang berputar melayang di atas dunia yang kacau,
berubah menjadi matahari yang terik, mekar dengan cahaya dan panas yang tak ada habisnya. Dan tiba-tiba membuat khawatir semua makhluk di dunia yang kacau itu. Jalan api yang bergulir beredar, terus-menerus memperkaya dunia kacau Qin Chen. Reruntuhan-reruntuhan 10.000 dewa memang dapat dikumpulkan ke dalam dunia yang kacau. Qin Chen merasakan bintang lava di dunia yang kacau di tubuhnya, dan matanya bersinar. Dia pernah merasakan sebelumnya bahwa bintang lava itu sepertinya dapat dikoleksi, jadi tanpa sadar dia melakukan tindakan seperti itu. Di luar dugaan, ternyata berhasil. Segera setelah itu, Qin Chen kembali bingung. Dikatakan bahwa ada beberapa kaisar dewa yang kuat di lautan alam semesta di reruntuhan 10.000 dewa, seperti nenek moyang masyarakat naga hitam dan pemimpin kerajaan Yong. Tapi kenapa orang-orang ini tidak mensubscribe channel Dongeng Donghua dan menggunakan bintang lava ini? Bagaimana kalau mengumpulkannya? Apakah karena kekuatan laut matiku terlalu istimewa dan kuat, menghalangi kekuatan khusus di reruntuhan para dewa, atau justru karena keistimewaan dunia kekacauan? Qin Chen mengerutkan kening. Hah! Tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu. Qin Chen tiba-tiba melihat bintang lava di dunia yang kacau. Saya tidak merasakannya saat berada langsung di reruntuhan para dewa. Tetapi pada saat ini, Qin Chen benar-benar merasakan kekuatan yang sangat istimewa dari bintang lava. Kekuatan jurang maut. Mengapa ada jejak kekuatan jurang di bintang lava ini? Panggilan. Qin Chen mengangkat tangannya, dan gumpalan kekuatan gelap itu jatuh ke tangan Qin Chen. Itu memang kekuatan jurang maut. Jika kekuatan jurang maut ini menyebar ke duniaku yang kacau, aku khawatir akan ada masalah. Panggilan. Istana 10 kesengsaraan tiba-tiba muncul di dunia yang kacau. Dalam sekejap, ia menyerap semua kekuatan jurang dan tidak lagi berdampak sedikit pun pada dunia yang kacau. Tetapi, Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan tak berujung di reruntuhan para dewa, sedikit mengernyit. Mengapa ada kekuatan jurang maut di reruntuhan 10.000 dewa? Dan tampaknya itu terintegrasi dengan reruntuhan 10.000 dewa. Dan itu tidak menimbulkan terlalu banyak kerugian bagi banyak orang kuat di lautan alam semesta yang memilikinya, berpengalaman di reruntuhan 10.000 dewa. Bagaimana tempat ini terbentuk? Qin Chen dipenuhi dengan keraguan. Dia merasakannya dengan samar. Kemungkinan besar ada rahasia besar yang tersembunyi di reruntuhan para dewa ini. Suara mendesing. Dengan pemikiran di benaknya, Qin Chen mendarat di depan Kabulu. Senior, Kabru menundukkan kepalanya dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi ngeri di wajahnya dan ketakutan di hatinya. Apakah bintang lava itu dibawa pergi oleh senior di depanku? Metode apa ini? Setelah pengalaman bertahun-tahun di reruntuhan 10.000 dewa, ini adalah pertama kalinya dia melihat pemandangan yang begitu mengejutkan. Di reruntuhan 10.000 dewa, dia hanya bisa mengumpulkan peluang di sini sedikit demi sedikit mendengar ada orang yang bisa mengumpulkan peluang di sini. Tercabut, itu belum pernah terjadi. Anak ini, takut. Kabru tidak berani menunjukkan rasa tidak hormat di hatinya. Ayo pergi. Qin Chen duduk bersila di punggung Kabulu dan berkata dengan tenang. Tubuh Kabulu bergetar dan berteriak, langsung naik ke langit dan terbang ke suatu tempat di depan. Dunia roh kayu, dunia luas tempat klan kayu berada. Gua Basara, ruang rahasia tempat dia berlatih dalam pengasingan. Kuncup hijau di tanah tiba-tiba bergoyang perlahan dan tiba-tiba berubah menjadi sosok, yaitu sosok wanita anggur Posara. Boom! Sejumlah besar kekuatan kacau dari langit dan bumi di sekitarnya terus mengalir, menyebabkan tubuh Posara berangsur pulih. Sialan, tubuh asliku benar-benar hancur di reruntuhan 10.000 dewa. Wajah Posara jelek, menampakkan cahaya yang ganas. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita Martial Master di channel Dongeng Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silakan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.